وفي كل زمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا في بعده فرقا معصوما. اللهم ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna ya salam, ya salam, ya salam, salimna la ilaha illallah al-malikul al-mubin Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi la ilaha illallah al-malikul al-mubin Muhammadur Rasulullah.
السائقون والآمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat kesehatan, bahkan nikmat Allah tidak putus dalam satu detik pun. Mulai dari kita tidur dan tidur kembali, nikmat Allah terus mengalir pada diri kita. Dan tadi Ustaz Bukhari juga membacakan surah Ar-Rahman yang mana Allah berkali-kali bertanya, nikmat yang mana yang kau dustakan? Artinya nikmat Allah tidak pernah putus kepada kita, dan Allah sangat sayang dengan kita, dan Allah sangat cinta dengan kita, sehingga Allah tidak pernah putuskan nikmatnya sedetik pun kepada kita. Tinggal sekarang kitanya seperti apa. Saking khawatirnya Allah kepada kita, Allah tinggalkan pedoman hidup untuk kita supaya kita selamat hidup di dunia ini, supaya kita berkumpul di surganya Allah. Apa pedomannya? Itu Al-Quran. Allah tinggalkan Al-Quran. Allah kasih kita untuk kita supaya bisa berkumpul di jannahnya Allah, di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana penelitian terakhir 100 tokoh yang berpengaruh di dunia sampai hari ini belum ada penelitian terbaru yang mengalahkan tokoh dunia yang berpengaruh di dunia sampai hari ini. Masih di peringkat pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belum ada satu penelitian pun yang bisa membuktikan, yang bisa mengalahkan tokoh lain, mengalahkan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sukses di berbagai macam bidang, ekonomi, politik, di rumah tangga, semuanya Rasulullah sukses. Dan bahkan perkataannya, perbuatannya, bahkan tidurnya Rasulullah juga dijadikan contoh teladan bagi kita, jadi contoh bagi kita. Sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dengan semangat hijrahnya hari ini. Kita tahun baru Islam, semangat hijrah. Mudah-mudahan kita semuanya terus mencintai Rasulullah, terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Salam penghormatan kami kepada BKM Musolah Al-Furqan Gampung Mibo. Penghormatan kami kepada Tengku-Tengku, Abu-Abu, Imumci, Pak Kecik, Ketua Pemuda, dan seluruh masyarakat Gampung Mibo yang sudah berhadir pada hari ini. Dan juga penghormatan kami kepada para penasehat Safari Subuh Sabtu S3, dan juga rekan-rekan pengurus dari Safari Subuh Sabtu S3. Dan sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bukhari yang sudah bersedia menggantikan imam kita, Ustadz Kaisal Munir. Kebetulan Ustadz Kaisal Munir sepertinya berhalangan karena
semalam kita masih WA beliau, tapi ini belum dibalas. Mungkin apakah hujan atau bagaimana di jalan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga penghormatan kita kepada guru kita yang sudah hadir. Nanti insya Allah sebentar lagi akan memberikan ceramah tausiah kepada kita, yaitu Ustadz Muharir yang telah bersama kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan nasihatnya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Safari subuh ataupun dakwah di masjid dalam pekan ini. Pertama ada safari dakwah maghrib. Nah, ini maghrib berjamaah di Masjid Kuba Blower Sukaramai, yang penceramanya insya Allah Ustadz Haji Ahmad Rizal LCMA, yang insya Allah akan dilaksanakan Sabtu 9 Muharram hari ini nanti, sholat maghrib di Masjid Kuba. Selanjutnya safari subuh Arafah insya Allah besok Ahad 10 Muharram 1447 Hijriah, mengambil tempat di Masjid Al Istiqomah Blower. Penceramah insya Allah Ustadz Mursalin Basha LCMA. Selanjutnya subuh BBC insya Allah 10 Muharram Ahad 10 Muharram 1447 atau bertepatan dengan 6 Juli 2025 akan mengambil tempat di Masjid Al Islahiyah Gampung Lambu Pulekare. Penceramanya insya Allah Ustadz Dr. Zulkarnain Jalil SSI MSI. Selanjutnya Jumat Berkah subuh akan mengemas Putaraja. Insya Allah Ustaz Profesor Haji Muhammad Bakri Usman MSI PhD. Dan insya Allah safari subuh Sabtu ketiga edisi ke-12, dan edisi ke-12 ini sedikit agak khusus ya. Kita nanti ada kegiatan setelah safari subuh, ada kegiatan lanjutan yaitu goes S3, yaitu goes safari subuh Sabtu akan dilaksanakan pada hari Sabtu Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan 12 Juli 2025. Insya Allah akan kita mengambil masjidnya, tempatnya di Masjid Miftahul Jannah Gampung Pungi Ujung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Insya Allah penceramah mantan Kepala LAN yaitu Ustadz Insinyur Faizal Adriansah MSI. Dan setelah safari subuh kita lanjutkan dengan goes. Jadi dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Insya Allah goesnya startnya di Pungi Ujung, tepatnya di Warkop Semea Premium, dan kita finish di Warkop Hop Kupi Lampu Daya, dan menempuh jarak insya Allah lebih kurang 15 km karena berputar sampai titik 0 Kota Banda Aceh sampai ke Pelabuhan Ulele, dan juga lewat lagi di Bundaran Ulele depan Masjid Baitur Rahim. Dan bagi jamaah yang ingin ikut, silakan untuk sama-sama kita ikut. Dan insya Allah kegiatan tersebut dari kita untuk kita, maka mungkin juga nanti yang punya kemudahan silakan juga untuk bersedekah untuk kelancaran kegiatan tersebut. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mungkin untuk penjelasannya, Masjid Miftahul Jannah lurus terus, insya Allah simpang 4 Pungi Blangcu juga lewat. Nanti sebelah kiri sebelum Warkop Ayah Gading, sebelah kiri ada gapura merah putih, ada tulisan Gampung Pungi Blangcu. Begitu tengok ke gapura tersebut langsung nampak Masjid Miftahul Jannah. Itu aja mungkin pemberitahuan dari kami, dan mohon maaf. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Muharir. Kepada Muharir, silakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka 'alaina qadir wal tufna fi ma jarat bihi al-maqadir. Allahumma ij'al jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa lana shaqiyyan pertama mengucapkan salam ta'zim kepada Ketua BKN Masjid atau Musalla Manasat Al-Furqan Kampung Ibu beserta seluruh jemaah tetap imam masjid, imam Kurang sehat. Bapak Masjid beserta seluruh perangkat desa. Kemudian penghormatan kami kepada koordinator Safari Sub 1 3 beserta seluruh jajarannya jemaah tetapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ulama, alim umar, tidak dapat kami Sebutkan satu persatu. InsyaAllah seluruh kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jamaahiral mu'minin wal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang mulia ini Allah cucurkan rahmatnya pada kita berupa tetesan air hujan yang menenangkan jiwa. Alhamdulillah, semua kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang untuk kita hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan kita mensyukurinya. Kalau kita berbicara akan nikmat hujan, tetesan hujan yang Allah turunkan dari langit, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kita yakin bahwasanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menurunkan rahmat, ialah yang menurunkan rahmat tersebut kepada kita, bukan kita yang menurunkan hujan itu, atau bukan kita pula yang menahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetesan-tetesan hujan itu pun pada hakikatnya tidak mampu untuk kita syukuri, dan rasa syukur kita pada hakikatnya juga tidak akan menyamai akan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun begitu, kita tetap berupaya untuk menjadi bagian kecil dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, yang benar-benar melekat digelari dengan asyakur, yaitu hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari sama-sama kita mengenang akan sebuah perjuangan pengorbanan yang tiada henti. Selama 23 tahun tepatnya, perjuangan tersebut pertama kali dimulai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bait Al-Arqam ibni Abil Arqam, ketika Rasulullah mendakwahi sahabat-sahabatnya as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali memasuki agama Islam, menganut agama Islam, meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, la ilaha illahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Mereka meyakini, mengimani akan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di rumah Al-Arqam tersebut. Bahkan lebih dahulunya rumah baginda Rasulullah sendiri bersama Ummul Mukminin Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu juga Sayyidina atau sahabat-sahabat yang mulia Zaid bin Harithah dan yang lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang kita harapkan agar menjadi teman-teman kita kelak nanti di dalam surga. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman terbaik di tempat tertinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini S3 sudah sampai ke angka 11-nya. Sudah subuh yang ke-11. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan safari subuh ini bertahan dan jamaahnya makin membludak. Dan Masya Allah, gagasan-gagasan yang ditampilkan pun sangat baik. Ada goesnya, ada bagi-bagi alat bersih, pembersih masjid, musalla, menasah. Dan ini Masya Allah gagasan yang amat mulia. Mudah-mudahan seluruh jamaah safari subuh Sabtu ini benar-benar bergelar doktor. Nah, namanya S3 itu doktor, jadi diberi gelar dengan doktor subuh. Ada yang memang sudah profesional, setiap subuh berangkat, berarti dia profesor subuh. Ada nanti yang di bawahnya master subuh, di bawahnya lagi sarjana subuh, di bawahnya lagi mungkin bisa dikatakan remaja subuh, di bawahnya lagi anak-anak kita sebut dengan anak subuh. Gelar-gelar itu sebenarnya untuk merangsang kita untuk senantiasa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bermula dari spirit salat subuh. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kita akan berbicara tentang hijrah. Kita tidak akan menjelaskan atau mengulas kaji secara panjang tentang perjalanan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila itu pun harus dibicarakan, maka insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain yang insya Allah akan disampaikan secara komprehensif tentang bagaimana sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang fragmen hijrahnya Rasul. Kan tadi kita akan mengambil pelajaran semangat spirit dari hijrah ini untuk kehidupan kita hari ini sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hijrah, di mana kita pada hari yang mulia ini telah tiba pada tanggal 9 Muharram tahun 1447 Hijriah, hari Tasu'ah. Dan kita baru saja selama seminggu, kalau kita hadir ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid, ke manasa-manasa, atau mungkin ada mimbar-mimbar di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, menceritakan akan bagaimana proses hijrah baginda Rasulullah SAW, dan itu pelajaran yang bisa diambil daripada perjalanan itu. Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil tema hijrah bermula dengan hal yang kecil. Hijrah di dalam kehidupan bermula pada perkara yang kecil. Tidak perkara yang besar tapi kecil. Tidak perkara yang besar tapi perkara yang kecil, sederhana, mungkin itu luput dari pandangan atau ingatan kita. Sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama, ada yang mengatakan lafaz ini atau ibarat ini, redaksi ini disematkan kepada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? If'alil khaira. If'alil khaira mahmastasghartuhu, mahmastasghartahu. Lakukanlah kebaikan meskipun kamu menganggap kebaikan itu kecil. Istasghara yastasghiru, itu menganggap bahwasanya perkara itu kecil, tapi diperintahkan untuk dilakukan apapun kebaikan itu,
apapun kebajikan itu, apapun kebaikan itu, apapun kebajikan itu, meski kecil, sederhana, tetap dilakukan. Karena kamu tidak tahu ayya hasanatin tudkhilu. Kamu tidak pernah tahu hasanah yang mana di dalam hidupmu yang pernah kamu lakukan berdasarkan perbuatan maupun ucapan perkataan atau bahkan niat di dalam hati, meskipun niatnya kecil sederhana, kamu tidak tahu ternyata hasanah itu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hasanah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis telah disebutkan bahwasanya yang namanya hasanah, suatu kebaikan, mau itu yang berdasarkan, yang disandarkan kepada hati, atau yang diucapkan, diikrarkan dengan lisan, atau yang dilakukan dengan seluruh anggota badan, atau mungkin kebaikan yang baru saja difikirkan kemudian dituangkan. Dan hasanah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kata Rasulullah, di dalam hadis qudsi juga disebutkan yang namanya hasanah asyri amsalihah, 10 kali lipatnya sebagai balasan. Jadi jangan pernah layu, jangan mundur daripada berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan minimal 10 kali lipat diganjar oleh Allah. Kalau tadi ada tabungan menasah yang lewat, kita masuk uang, sejumlah uang. Kalau kita berbicara mau mengkalkulasikan, mau hitung-hitung dengan Allah, berarti hak kita sebagai hamba yang telah berinfak tadi fisabilillah itu tinggal di 10 kali lipat saja. Berapa tadi sudah dimasukkan? Tinggal 10 kali lipat saja. Atau yang mau udah niat sekarang, nanti mau diinfakkan dalam bentuk apapun, yang penting kebajikan. Mau dikasih ke fakir miskin, mau diinfakkan di rumah Allah. Pada yang menasi hari ini berapa sumbangan nasinya? Ada 100. Maka silakan dikali 10. Minimal dapat pahala 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan pernah luput daripada pandangan kita, daripada keyakinan kita, keimanan kita, bahwasanya setiap kebajikan itu akan berbuah. Kebajikan, kebaikan, hasanah akan berbuah hasanah di masa yang akan datang. Dan hasanah yang kita lakukan hari ini, yakinlah, itu buah daripada kebaikan hasanah yang kita lakukan di masa lalu. Oh, mungkin hari ini adalah subuh yang akhirnya dia mau beristiqamah dengannya. Dulunya dia nggak mau pergi subuh, bangun subuh juga nggak ada. Tapi pada suatu hari, di suatu safari subuh, misalnya baru saja ikut Arafah Ahad yang lalu, tiba-tiba ketika Ustaz Arafah membacakan doa taubatnya Nabi Adam dan taubatnya Nabi Yunus, dan sebenarnya ada juga doa nanti taubatnya Nabi Musa alaihissalam, dan banyak sekali di zaman Rasulullah SAW juga, di dalam riwayat-riwayat juga ditampilkan bahwasanya baginda Rasulullah adalah sosok yang bertaubat. Ketika dibacakan itu, lunak hatinya. Yang awalnya hatinya itu sekeras batu, hari ini hatinya itu lunak, lembut, dan akhirnya bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh seperti ini dia pergi. Maka ini adalah buah daripada taubatnya. Bukankah taubat itu adalah hasanah? Kayak ini yang kita katakan bermula pada perkara yang ayo, jangan ini mumpung kita masih awal. Semangat kita ini masih di awal-awal. Semangat hijrah kita ini kan masih di awal, di bulan-bulan awal, minggu-minggu awal, pekan-pekan awal. Maka hal-hal yang kecil lah yang hendaknya kita mulai. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait tentang hijrah, sebelum kita akan masuk kepada perkara-perkara kecil yang diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, adalah beberapa ayat suci Al-Quran yang membicara tentang hijrah. Dan mudah-mudahan kita dapat
mengambil intisari pelajaran ibrah hikmah daripada ayat suci Al-Quran ini, dan hendaknya inilah yang akan kita jadikan sebagai landasan fondasi kita dalam beramal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tadi dibaca oleh Ustaz kita, Imam kita Ustaz Bukhari, Ar-Rahman. Ketika dibaca Ar-Rahman itu, ketika pertama kami mendengar bacaan Ar-Rahman, itu macam apa namanya itu, di TV Mekah, itu Mekah TV, kan murattal Al-Quran, persis macam MP3 murattal Al-Quran yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ketika dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadang-kadang beliau meninggikan suara itu supaya kita itu yang ngantuk-ngantuk waktu salat itu terbelalak matanya, lihat ke tempat sujud. Yang hatinya awalnya enggak karuan, awalnya ini sebenarnya enggak ada rencana pergi salat subuh, masih terbayang dengan kasur tidurnya, digetarkan oleh Ustaz Imam kita Ustaz Bukhari supaya kamu ikat hatimu itu fokus dengan ayat suci Al-Quran, fokus dengan ibadah yang sedang kamu lakukan. Nah, apa arti daripada Ar-Rahman? Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang memiliki rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan berbagi atau membagi rahmah tersebut. Maka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, pertama mereka allazina amanu, mereka yang beriman. Maka pondasi kita pertama itu harus iman. Di dalam kehidupan kita, di dalam sendi kehidupan kita, mesti fondasinya adalah iman kepada Allah. Kalau ada perkara yang tidak dilandasi dengan keimanan, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mesti yang namanya iman ini pada setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini, meskipun itu perkara duniawi, pergi safar, safarnya kenapa enggak dilakukan safar maksiat saja? Kan enak safar maksiat itu, perjalanan menuju maksiat kan enak. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia beriman kepada Allah. Minimal keimanannya itu motivasinya apa? Kalau saya bersafar kepada maksiat, kan Allah itu maha membolak-balikkan. Apa yang dibolak-balikkan? Mungkin jalannya yang dibolak-balik. Yang awalnya seperti ini tiba-tiba ditungkupkan oleh Allah seperti ini. Dengan gempa, dengan banjir, kan itu bisa saja. Tapi akhirnya keimanan itu benar-benar tumbuh berkembang. Tak berani dia pergi ke maksiat itu karena kenapa? Takut nanti diazab sama Allah. Begitu juga keimanan itu akan menghadirkan hati seseorang hamba itu, dia pergi kepada safar ketaatan. Karena apa? Kalau saya melakukan ketaatan ini nanti akan dibuahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadiahkan surga Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenapa safar yang dia lakukan ini berupa safar ketaatan? Karena dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak tertinggi. Maka alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang yang berhijrah. Hijrah itu maksudnya apa? Orang yang berpindah, bermigrasi. Hijrah itu kalau Nabi itu hijrahnya hijrah ruh wal jasad. Al-hijrah bil ruhi wal jasad. Tubuh sekalian ruhnya. Kan enggak ada orang yang hijrah jasad saja. Pergi jasadnya, ruhnya tempat di sini. Ada. Kalau hijrah ruh tanpa jasad bisa jadi. Maksudnya dalam hal ini ruh ini adalah jiwanya, meskipun ruh dengan an-nafsu itu berbeda. Yang berhijrah itu adalah hijrah nafsunya.
jiwanya yang awalnya itu hijrah, nafsu yang lawamah, atau yang paling parah apa namanya? Ammarah. Nafsu itu kan ada 4 tingkatan. Ada yang mengatakan 3. Ini ulama itu ada mengatakan 3. Yang 3 itu diantaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhrur Razi. Tapi kalau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu mengatakan 4. Dan tidak salah 3 maupun 4, karena sesuai dengan sandaran Al-Quran. Ada nafsu yang paling bawah itu al-ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dalam surat Yusuf digambarkan oleh Allah. Ada nafsu ammarah yang paling bawah itu. Ini orang kalau udah memiliki nafsu ammarah, kalau enggak buat kemaksiatan memang enggak enak badan. Macam ada orang yang taat, kalau enggak sholat subuh enggak enak badan. Ada orang tiba-tiba dia memang biasa sholat subuh berjamaah, tiba-tiba terbangun jam 7. Itu pontang panting terbangun, udah jam 7, udah dibuka tirai jendelanya udah jam 7. Itu menyesal sesesal-sesalnya. Ada orang seperti itu, ada orang seperti itu, ketinggalan jamaah saja. Tadi mungkin ada percikan hujan, akhirnya terhalang. Itu di rumah udah gelisah itu. Gimana pergi? Akhirnya dia labrak hujan itu meskipun basah, tapi tetap meskipun masbuk di masjid, di manasah, yang penting dia itu sudah melawan nafsu yang bergejolak tadi. Nah, ada ammar, kemudian ada lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu nafsu yang menyesal. Habis dia memang biasa buat kebaikan, tapi habis buat keburukan, suatu keburukan, menyesal. Dia cela dirinya sendiri. Itu lawamah. Lama yalumu lauman atau laumatan. Itu artinya mencela. Siapa yang dia cela? Bukan orang lain. Yang dia cela dirinya sendiri. Itu nafsu lawamah, nafsu yang mencela dirinya. Karena udah baik kok masih buat buruk. Kemudian ada lagi tingkatan selanjutnya. Ini ada di dalam surat Al-Lail atau ya Al-Lail atau Asy-Syams. Surat wa nafsi wa ma sawwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams ya, dalam Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ada nafsu al-mulhamah. Nafsu yang terilhami, nafsu yang dulu sudah diajarin, tapi nafsu mulhami masih ada juga kesalahan-kesalahannya, ada juga lossnya. Tapi mayoritas amal ibadahnya itu didominasi oleh kebaikan. Nah, dan ada nafsu yang tertinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Ini hijrah nafsu. Kalau kita di hari ini tatarannya itu pada hijrah nafsu. Dan hijrah kehidupan yang lain, kehidupan yang rumah tangga awalnya itu amburadul, tidak ada manajemen rumah tangganya. Di awal tahun seperti ini dia tata kembali manajemen rumah tangga, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana mentarbiyah anak keturunannya, bagaimana mensikapi sikap istri atau istri terhadap suaminya, atau mereka terhadap kondisi-kondisi yang sempit. Semuanya itu adalah proses hijrah. Maka walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad. Mujahadah ini orang yang setelah dia sudah hijrah dan dia senantiasa berkomitmen dengan konsistensi supaya dia itu benar-benar berjihad, memperjuangkan apa yang telah dia tata, memperjuangkan hijrahnya di fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ini orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di ayat lain, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan pengganti. Dia akan mendapatkan pengganti kondisi orang yang hijrah dari rumahnya. Dahulu para sahabat meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang belum menerima Islam. Akhirnya apa? Mereka hijrah ke negeri Yasrib, Madinah Al-Munawwarah.
Enggak, akhirnya mereka menemukan pengganti, ada rumah baru, ada istri yang memang saleh beriman, kemudian diberikan keturunan-keturunan yang ternyata adalah para sahabat dan juga para tabi'in, orang-orang terbaik, generasi-generasi terbaik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan muraghaman katsiran wasa'. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan orang yang berhijrah itu diantaranya adalah wal muhajiru man hajara al-dhunuba wal khataya. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti memang ada banyak redaksinya, tapi ini yang kami ambil dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata Rasulullah? Wal muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah man hajara al-khataya. Barang siapa yang dia meninggalkan, barang siapa yang dia mengikat dan mengekang, apa itu? Al-dzunub, dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan. Ibaratnya gini, al-dzunub itu dosa besar, al-khataya itu dosa kecil, dosa yang khata. Khata itu apa artinya? Kesalahan. Kesalahan itu disengaja atau tidak? Kesalahan disengaja atau tidak? Kesalahan tidak disengaja. Khata itu kan nggak sengaja. Maka nanti di dalam istilah term dosa ada namanya sayyi'ah, ada namanya khati'ah, ada dzambun, ada ismun, ada kabira, ada saghira, ada fujur, ada maksiyah dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali istilah tentang dosa itu. Maka minimal seperti al-khataya dan az-dzunub itu minimal ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan siapa yang meninggalkan dosa-dosa kecil, awalnya dia pelaku dosa kecil, kemudian enggak lagi buat, awal dia pelaku dosa besar, hari ini dia tinggalkan dosa-dosa besar, mungkin ada yang kecil-kecil belum bisa dia tinggalkan, atau sudah susah bersusah payah dia untuk meninggalkannya tapi juga belum tertinggal, maka ini ada orang yang berhijrah. Maka pada tataran ini orang-orang dakwah menghargai proses perjuangannya tadi. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat mulai dari yang kecil. Kalau di dalam firman Allah disebutkan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kamu lakukan min khair daripada setiap kebaikan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Jadi meskipun amal kecil, Allah tahu. Dan makanya Allah di dalam surat Al-Qari'ah ya, di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah. Udahlah, kalau biji zarrah itu pokoknya benda terkecil, molekul partikel terkecil yang ada di dunia ini, sebesar itu yang dia lakukan, yarahu, dia pasti akan dapat ganjarannya. Nyata dia akan lihat balasannya nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya, orang yang berbuat keburukan juga dia akan lihat sebesar sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ini bermulai daripada yang kecil. Dan ini sebenarnya kita adalah ahlinya. Karena kita adalah pelakunya. Dan insya Allah kita sudah mengamalkan hadis ini sebelum kita tahu hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi, apa sendi itu? Biasanya kita sebut, saya kalau jujur ya, kalau dengar sendi itu biasanya rasanya itu nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi ketika lihat iklan itu ada nyeri sendi. Kebetulan tidak lama, tidak begitu lama mendalami ilmu biologi. Saya nggak tahu pun sendi itu yang kemana sebenarnya. Oh ternyata sendi itu kalau yang bisa kita gerak-gerakkan tempat-tempat Nah, ini kan ada sendinya ini dalam jari kita, di lengan kita, siku kita, di bahu kita ya, kepala, semua ada sendi sampai ke kaki.
Kata Rasulullah di dalam sebuah riwayat, sendi yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia normalnya 360 sendi persendian. Kata Rasulullah, setiap sendi itu setiap pagi mesti ditebus. Setiap sendi mesti ditebus. Itu kan satu sendi kan nikmat Allah. Satu nikmat Allah itu harus ditunaikan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Mesti setiap pagi terhadap sendi yang jumlah 360 harus tunaikan sedekahnya. Sudah kita lakukan sedekah itu pagi ini? Sudah. Salat subuh itu sudah mewakili. Banyak itu. Salat subuh 2 rakaat atau diawali dengan salat sunat qabliyah subuh, salat sunat fajar, itu pada hakikatnya kalau sendi sudah beres 360. Ya, sudah beres. Cuman kan itu baru sendi. Mata, telinga, pikiran dengan segenap syarafnya. Apalagi hati, jantung, limpa, ginjal, kemudian kaki dengan seluruh perangkatnya, zahir batinnya. Maka mesti ada sedekah yang harus dilakukan di waktu pagi. Sedekahnya bagaimana? Maka dikatakan oleh Rasulullah, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbihah itu satu. Tasbihah, setiap tasbih dihitung sedekah. Tadi kan kita katakan, setiap kebaikan itu bernilai 10. Maka satu tasbih subhanallah 10 kali lipat diganjar oleh Allah. Begitu juga wa kullu tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap Allahu akbar sedekah. Muazzin berapa kali itu Ustaz? Azan aja awalnya 4, ujungnya 4 kan? 2. 6 qamatnya tadi 10 takbir. Itu cuma azan. Kita yang menjawab tadi, makanya waktu kumandangkan kita jawab, kita ikuti. Di situ saja sudah dapat 10. Cuman sekali jalan itu. Waktu salat berapa kali Allahu Akbar? Dari takbiratul ihram ada takbir intiqal. Habis salat tadi ada zikirnya 33 kali minimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan jari kita aja. Kalau ada tasbih boleh, bagus. Yang mantap lagi tasbih digital. Itu makin bertambah angka makin semangat kita. Maka beli itu tasbih digital, jangan yang biasa. Beli yang memang cantik warnanya supaya kita semangat. Bisa dibeli di toko-toko, mungkin ada jamaah kita punya tokonya menjual itu, nah, silakan pergi sana. Nah, maka itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, mengajak orang berbuat kebaikan. Ini amar ma'ruf ini memerintah sebenarnya, menyuruh bukan mengajak. Menyuruh berbuat kebaikan, melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan ternyata sedekah-sedekah tadi disebut oleh Rasulullah itu bisa terwakili cukup dengan 2 rakaat salat duha. Bisa dipahami? Pahami? Enggak usah lagi kayak takbir tahlil itu, cukup dengan salat sunat begitu pemahamannya. Tidak. Semua tadi yang disebut oleh Rasulullah adalah sunnah. Tetap kita berzikir, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti waktu duha tetap salat sunat minimal 2 rakaat salat duha atau salat sunat isyraq. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah, dan ini sebagai ujung insyaallah. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap remeh. Menganggap remeh itu menghina, menganggap kecil. Ma'ruf, kebaikan, meskipun itu kecil. Karena kenapa? Walau talqa akhaka biwajhin taliq. Jadi maksudnya kita diperintahkan jangan kita meremehkan perbuatan yang kecil sederhana. Tadi sudah kita katakan, bisa jadi amal itu yang memasukkan kita ke dalam surga.
Tapi kata Rasulullah, ada perkara yang remeh-temeh, perkara yang memang rata-rata orang itu nggak peduli dengan amalan ini. Apa itu? Menjumpai saudaranya dengan wajah yang rumeh. Tahu rumeh, Pak? Mekar, macam bunga mekar. Coba kau bunga kuncup, nggak cantik bunga itu. Bunga mekar, wah indah. Ada benang sari, ada putihnya, ada kelopaknya, indah. Ada tangkainya, meskipun tangkainya berduri. Maksudnya kenapa? Meskipun tangannya itu gatal juga itu. Kak, ini orang cubit orang, tapi wajahnya rumeh. Kalau tangannya gatal, tapi wajahnya rumeh, wajahnya ramah, wajahnya mekar, sopan, santun, kira-kira dilabeli orang baik atau tidak? Baik, karena orang melihat wajah. Wajah itu tahu artinya wajah. Wajah itu sesuatu yang ada di hadapan. Orang berwajah dengan kita, maksudnya apa? Orang melihat kita. Makanya kalau kita itu terhadap kiblat, kita berwajah kepada kiblat. Ittijahul qiblah. Kita menghadap kepada kiblat karena kita berhadap ke sana. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hal yang paling sederhana kan? Kalau jumpa orang, wajahnya mekar. Apalagi kalau ucapkan assalamualaikum, senyum. Ya kalau wajah yang talik itu udah masuk senyumnya di situ. Ada orang belum kenal kita orangnya, tapi dari wajahnya sudah nampak ini wajah orang baik. Bersinar, memang dari jauh bersinar. Wajahnya bersih. Habis itu kalau senyum itu kayaknya nggak berani kita lihat lama-lama. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Di Banda Aceh banyak orangnya. Kalau kami sebutkan takut nanti. Di sini ada orangnya. Kalau kami sebutkan takut nanti ada sedikit. Nggak usah disebut. Meskipun kami yakin orangnya bersih hati. Tapi nggak perlu kita sebut. Dalam hati sudah kami niatkan beliau orang baik dan insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga hadis terakhir yang menjadi penutup kita insya Allah, bahwasanya baginda Rasulullah telah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul a'mal ya Rasulullah? Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, al-iman billah. Beriman kepada Allah itu amal yang paling afdal itu. Enggak ada yang menandingi iman. Wal jihad fisabilillah, dan orang yang berjihad fisabilillah. Termasuk orang-orang sahabat saudara kita yang ada di Palestina itu berjihad fisabilillah. Mereka ingin menjaga Masjidil Aqsa dan saudara-saudara seiman sekeyakinan itu fisabilillah. Dan juga para orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Termasuk saudara-saudara kita yang telah syahid, gugur dulu waktu konflik. Karena mereka menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang di Aceh ini insya Allah memang banyak muslimnya dan memang mengokohkan nilai-nilai keislaman. Dan buahnya hari ini ya kanun-kanun syariah, meskipun mesti kita dalam penyempurnaannya. Begitu juga ditanya oleh sahabat yang lain, tu'inu apa lagi ya Rasulullah? Tu'inu sani'an au tasna'u li akhlaq. Tu'inu sani'an begini, kalau kamu enggak bisa pada level yang tinggi dalam rangka beramal dengan amal yang terbaik, maka kalau ada seseorang yang lagi melakukan sesuatu, kamu bantu aja. Saya contoh di rumah ada ibu lagi masak, ya. Kemudian kita nggak masak, kita nggak pintar masak, tapi kita bantu istri kita atau kita bantu orang tua kita untuk masak, kita cincang bawang atau kita yang keruk atau kita tata piring, kan bisa. Atau tasna' li akhraq, ada orang yang nggak bisa buat. Ada misalnya tetangga nih, ada ibu di depan rumah ternyata lampu di depannya itu udah putus. Tapi suaminya yang lagi di rumah, kita bantu ibu itu. Dengan apa? Dengan kemampuan kita. Kita kebetulan ada alatnya di rumah. Ibu ini nggak nyampe karena nggak ada alatnya. Dia kan nggak bisa untuk memasang lampu. Kita bisa. Kita bantu orang tersebut. Nah, ini kata Rasulullah tahapan selanjutnya. Nggak usah yang berat, yang ringan-ringan seperti itu kan bisa. Lalu kata Rasulullah, kan saya ya Rasulullah, misalnya sahabat pada Rasulullah, ada kan perkara yang saya memang lemah sekali, nggak bisa buat apa-apa. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, takuffu syarraka 'anin nas. Kalau kamu belum bisa menebar manfaat hari ini, misalnya ini, pagi ini, kalau bisa belum menebar manfaat kepada orang lain, kata Rasulullah, takuffu syarraka 'anin nas. Selama kamu bisa menahan mudarat,
kepada orang lain, selama kamu tidak membahayakan orang lain dengan lisan maupun perbuatanmu, itu sudah terhitung sedekah, kata Rasulullah. Minka ala sik, dari dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau ini kan seminimal mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan adalah tidak menebar kemudaratan. Yang penting pagi ini nggak ngomongin orang, udah. Kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang penting nggak ngomongin orang, nggak nyakitin orang, nggak fitnah orang, nggak ghibah orang. Ya, nggak kita berbuat sesuatu perilaku yang menyinggung orang, menyinggung tetangga, menyinggung teman. Yang penting pada level itu sudah sedekah. Itu yang harus kita tunaikan untuk menebus sendi-sendi di dalam diri kita, apalagi mata, pikiran, dan nikmat-nikmat Allah yang semoga insya Allah kita istiqomah dalam hijrah fisabilillah, hijrah dari yang kecil terlebih dahulu. Mudah-mudahan di S3 yang ke-11 ini, ya, yang kecil, nanti menengah. Nanti ada ceramah mungkin Ustaz Faizal, nanti yang menengah, nanti selanjutnya baru yang berat-berat. Berat-berat itu kajiannya yang mendalam. Nah, itu silahkan saja, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita kemudian. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini sudah lewat 7 menit daripada syuruk, dan mohon maaf apabila ada kata-kata tidak berkenan. Untuk sholat sunat isyraq ada 5 menit lagi bisa dilakukan. Sekarang belum, lagi naik mataharinya. 5 menit insya Allah sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya, kalau pakai niat, lafaz niat, usalli sunat isyraq raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang enggak pakai niat lafaz, silakan niat dalam hati. 2 rakaat itu saja. Habis itu berdoa kepada Allah, dan salat sunat isyraq itu sudah masuk waktu duha. Yang mau lanjut duha silahkan. Karena nanti ada ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat sunat isyraq itu ya duha. Ada yang mengatakan isyraq duha. Karena nanti sekitar jam 10 ada namanya salat sunat awabin. Apa salat sunat awabin? Kata Rasulullah, salatul awabin hina tarmidul fisal. Ketika anak-anak unta yang baru lahir, mereka kulitnya memerah karena disengat matahari, ada salat, kata Rasulullah, salat awabin namanya. Kalau kita di dalam kitab fikih, disebut awabin itu antara maghrib dengan isya. Tapi hadis yang sahih, salat awabin waktu duha, yang sering orang tua kita bilang duha yang paling bagus. Jam berapa? Setengah 10 boleh, jam 10, jam setengah 11, jam 11. Puncaknya setengah 12, tapi setengah 12 kalau kami pikir itu udah tengah hari itu. Nah, itu sudah rawan. Sampai jam 11 lah. Itu ada 2 rakaat. Bagus sekali, duha yang paling afdal. Salat sunat. Mudah-mudahan dapat kita lakukan insyaallah. Mohon maaf, dan sekali lagi ta'zim kami kepada semuanya, para alim ulama, guru-guru kami, jamaah-jamaah setia sekalian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita insyaallah di jalannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama.